Ya, shalom, saudaraku yang paling dikasihi, paling dicintai, paling disayangi oleh Tuhan Yesus. Ya, kita jumpa lagi dalam Bible Study, menjalani hidup berserah. Ya, bebas dari stres, khawatir, dan gelisah. Luar biasa ya, tengah-tengah dunia yang keadaannya krisis, baik pandemi, baik krisis keuangan, perang, ya, dan kelaparan, bahkan pengajaran-pengajaran yang salah, kita boleh berdiri teguh di dalam karya Yesus yang sempurna. Ya, ini semua tentang Yesus. Jadi saya juga belajar menyampaikan kita ini duduk sehidangan dengan Raja, ya, makan kasihnya Tuhan, sama-sama katakan makan kasihnya Tuhan. Ya, dan ketika kita ambil makan kasihnya Tuhan, kita kenyang, Tuhan kenyang gitu. Ya, kita ambil dari dia, dia kenyang, segar gitu ya. Itu luar biasanya. Jadi saudara, emang bagian kita hanya take, ambil dari dia. Amin. Ya, jadi ketika juga kita nggak gelisah, hati kita nggak cemas, nggak gelisah, iblis nggak bisa bikin apa-apa sebenarnya. Ya, iblis tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita nggak khawatir, kita nggak gelisah, nggak cemas. Saudara-saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara boleh like, subscribe, dan share menjadi bagian dari kami untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Jadi apa yang kita makan tentang Yesus, itu kita pandang. Yesus itu roti hidup memang ya. Yesus itu nafas hidup yang kita pandang, dan kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ya, saudara boleh menyerap semua di dalam hati, hearing heart, hati yang mendengar, hati yang paham, dan mengalami transformasi, mengalami perubahan dari dalam keluar. Itu luar biasa sekali. Dan Tuhan Yesus itu selalu indah. Jadi beritanya selalu kabar baik, indah dari segala sisi. Saudara boleh lihat Yesus, dia indah dari depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Nggak ada keburukan. Ya, beautiful, cantik. Ya, waktu dia kuat, dia tidak sombong. Waktu dia lembut, dia tidak lemah. Yesus sekuat baja, selembut bludru dikatakan. Ya, jadi Yesus itu Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, semesta alam. Udah nggak ada yang bisa menang. Pencipta langit dan bumi, sekaligus hamba yang melayani kita. Itu luar biasa tuh. Ya, Tuhan Yesus Raja segala raja, dia juga gembala yang agung, gembala yang memelihara hidup kita, sekaligus anak domba yang disembelih buat kita. Luar biasa ya. Dia yang supply, dia yang menyediakan, memelihara hidup kita, melindungi kita, sekaligus roti hidup buat kita yang kita makan. Saudara yang mau makan Yesus, makan roti hidup, saudara katakan amin. Ya, kita teruskan bab yang ke-10, bagian yang kedua. Ini luar biasa sekali ya. Kita akan melihat Shalom ya. Judul besarnya kan sama. Minggu lalu sudah bisa lihat di rekaman. Mengatasi semua ya. Shalom itu damai sejahtera, mengatasi semua. Jadi damai sejahtera melampaui segala akal, ya, mengatasi semua. Dan kita bisa terima warisan Yesus atau warisan Shalom ini karena notanya udah dibayar. Jadi pembayarannya udah lunas, saudara. Ya, kalau kita lihat lagi bahwa Tuhan Yesus sendiri yang berkata damai sejahtera ditinggalkan. Artinya ketika Tuhan naik ke surga, dia nggak membiarkan kita sendiri kan. Kita kan tubuhnya, kita udah belajar. Ya, dia kepala, kita tubuh. Nah, Tuhan bilang damai sejahtera ku tinggalkan. Jadi ada ya di dunia ini, nggak dibawa sama Tuhan. Soalnya begitu ya. Dan kuwariskan, artinya apa? Kita hanya terima yang sudah ada, yang sudah dibayar. Ya, dan itu nggak sama dengan yang di dunia berikan. Itu yang pasti, karena dunia itu hanya memberikan kekhawatiran gitu. Bahkan kalau konsep-konsep dunia kita udah belajar juga ya, bahwa dunia itu hanya memberikan bahkan kayak bagaimana sih orang hidup, masa nggak bisa harus stres gitu. Kalau
Kalau orang stres baru bisa bergerak gitu seolah-olah gitu ya. Manajemen konflik misalnya. Jadi hanya mengenal moda stres. Ya emang kerja tuh harus kepala di bawah, kaki di atas, harus kerja keras. Nah, misalnya harus stres. Itu memang dari dunia. Nah, saudara yang saudara dengar itu terbalik sama sekali. Saudara harus rest. Masuk ke tempat perhentian Tuhan, Kanaan. Hati saudara jangan gelisah, jangan gentar, jangan cemas. Ya gimana Pak? Kan kita ada di dunia, kan pasti ada masalah. Makanya dibilang di dalam ayat yang berikutnya kan, kita bawa di dalam doa dan permohonan ucapan syukur kalau kita serahkan masalah kita kan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal melihara hati dan pikiran kita. Ya, jadi yang membentengi hati pikiran kita, ya kita udah belajar ya bahwa di pikiran itu kita nggak khawatir. Bilang di pikiran saya nggak khawatir, di hati saya nggak gelisah. Ya, jadi hati, pikiran, di tubuhnya juga jadi nggak stres. Dari apa? Dari shalom juga. Nah, luar biasa ya, kita nanti lihat terus ya. Jadi ketika kita mengenal lebih banyak tentang Yesus, harusnya yang disampaikan, sekarang saya sebagai hamba Tuhan memberitakan pengajaran gitu ya, Injil. Harusnya yang disampaikan membuat saudara itu tenang atau damai sejahtera. Bukan malah ya tadi kayak misalnya manajemen konflik atau dibuat saudara seolah-olah jemaat tuh harus gini. Harus ketakutan gitu. Takut bikin dosa gitu misalnya. Tuhan itu mengejar dosa. Atau Tuhan itu masih menghukum. Tuhan itu mencari-cari kesalahan. Tuhan itu membuat bencana. Tuhan itu mengizinkan penyakit, mengizinkan kecelakaan. Kalau saudara begini, saudara begitu, saudara akan menerima akibatnya. Nggak begitu saudara. Itu di dalam perjanjian yang lama. Tuntutan. Di dalam perjanjian yang baru, supply. Makanya supply-nya lebih banyak. Sama-sama katakan lebih banyak. Damai sejahtera. Damai sejahtera saudara bisa dimultiplikasi. Damai di pikiran. Kesehatan, kemakmuran. Itu shalom itu kita udah belajar. Shalom itu damai sejahtera itu utuh. Mencakup itu semua. Ulangin ya. Damai di pikiran bilang. Kesehatan dan kemakmuran. Udah aja itu aja ingat. Itu udah utuh sepenuhnya Tuhan berikan. Namun seringkali ya tantangannya nggak semudah ngomongnya katanya orang ya. Ya pastor juga di dalam buku ini juga bilang bahwa ada waktu-waktu dia mengalami masa-masa khawatir. Apalagi dia bilang waktu dia punya anak khawatir sama anaknya. Ya, saya juga ngalamin. Ya biasanya ya pendeta pelayanan full timer khawatir soal duit, soal uang. Atau apa, kemarin di isoman. Kata orang dapat arisan ya katanya, dapat giliran. Enggak. Ya tetapi tetap putuskan gitu saudara. Saya mau merasa atau tidak merasa damai, bahkan nggak kerasa pun, aduh kayaknya lagi keadaannya lagi nggak gimana mau damai, mau tagihan datang terus, walaupun nggak ngerasa. Sebenarnya Tuhan sudah bayar warisan shalomnya. Sama-sama katakan Tuhan sudah bayar. Dan dia mewariskan shalom, damai sejahtera buat saya, katakan. Jadi ngerti nggak ngerti, itu memang kebenarannya saudara. Jadi karena ini sekali lagi juga sama. Bukan soal rasa nggak rasa. Ini kita terima dengan iman. Sama-sama kan terima dengan iman. Pegang dengan iman. Makanya dikatakan ya, kita menerima semua tuh karena kasih karunia. Sama-sama saya menerima semua. Baik kesehatan, pemeliharaan, penyediaan, kemakmuran, rumah tangga yang sejahtera, rumah tangga yang harmonis, anak-anak yang baik, anak-anak yang sukses. Berhasil, beruntung karena favor. Semua karena favor, semua karena kasih karunia bilang. Semua karena kasih karunia. Dan kita terus
Ya, nggak mau lepas, nggak mau kurangi, menduduki Kanaan semua. Duduki semua, dikatakan. Sama-sama katakan duduki semua. Karena itu target Tuhan. Bukan target saya, bahkan target Tuhan. Sama aja Tuhan dari awal juga waktu menciptakan Adam dan Hawa. Dia udah sediain semua gitu. Adam melek di hari ke-6 diciptakan, udah ada semua yang dia butuhkan. Sama saudara, jadi prinsipnya sama. Nah, untuk tetap tinggal, untuk tetap menetap di dalam misalnya kesembuhan atau kesehatan dari Tuhan atau kemakmuran dari Tuhan, tetap tinggal di dalam damai sejahtera. Ya, makanya waktu kita belajar tentang perempuan 12 tahun pendarahan, dia sudah sembuh, tapi Tuhan bilang gini, masuk, go, Eirin, ya, masuk ke dalam damai sejahtera. Amin. Ya, jadi sama-sama katakan kasih karunia dan damai sejahtera berjalan beriringan. Ya, kita memperoleh semua, memperoleh segala sesuatu cuma-cuma gratis karena kasih karunia. Ya, oleh darah telah lunas juga. Nah, shalom itu, damai sejahtera itu mempertahankan semua yang telah diberi oleh kasih karunia. Mungkin disinilah kita bisa mengerti ya, kenapa kok orang Kristen mestinya waktu dia terima Yesus, dia dari susah terima Yesus, aduh damai, aduh sejahtera, aduh lega, aduh bersyukur, nangis gitu ya, aduh dapat berkat, aduh dapat mujizat. Tapi kemudian dalam perjalanan kehidupannya beda gitu. Setelah ke gereja, setelah dengar khotbah, kamu harus begini, harus begitu, tambahkan ini, tambahkan itu. Kalau nggak Tuhan menghukum ini, menghukum itu. Pikul salib. Apalagi ya, kalau nggak Tuhan akan hukum. Kalau nggak bayar perpuluhan, kalau nggak bayar persembahan, Tuhan, kamu kena kutuk, kena bangkrut misalnya. Dan hidupnya benar-benar kena kutuk, kena bangkrut lagi. Kenapa? Jatuh dari kasih karunia. Kan ayatnya bilang gitu. Lepas dari Kristus. Kristus nggak efek lagi tiba-tiba. Nah, sekarang kita tahu. Ternyata kita lihat dari Paulus saja ya. Paulus di dalam misalnya contohnya 1 Korintus 1 ayat 3 nih. 1 Korintus 1 ayat 3, kasih karunia dan damai sejahtera tuh. Jadi berjalan beriringan, sama-sama katakan berjalan beriringan. Kita menerima semua cuma-cuma dari kasih karunia. Dan supaya itu menetap, jangan gelisah dan gentar. Ya, artinya masuk ke dalam kasih damai sejahtera. Rest. Sabat, tenang, masuk tempat perhentian Tuhan. Dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ya. Lihat beriringan. Coba satu ayat lagi. Filipi 1 ayat 2. Sama ya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi salamnya Rasul Paulus, shalom gitu. Kasih karunia dan damai sejahtera. Selalu dengan beriringan. Ya, masuk. Amin. Jadi sekarang kita mulai paham. Kenapa ya? Kasih karunia, oh terima semua, cuma-cuma. Mempertahankannya, masuklah di dalam shalom. Nggak ada yang bisa ambil. Tadi saya ulang ya. Kalau hati saudara nggak gelisah, nggak gentar, iblis nggak bisa apa-apa. Iblis nggak bisa mencuri apapun. Ya, kepada orang yang nggak gelisah dan nggak gentar. Nah itu. Terbalik kan sama cara dunia kan? 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Terus ya, ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan sekeliling sama seperti singa yang mengom-ngom mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kalau kita lihat dari 6 sampai 8 ini, ya orang yang dapat ditelannya itu kalau dia nggak jaga hatinya gitu. Ya,
Dan jaga hatinya itu cuma tinggal terima doang sebenarnya. Nggak tinggal di dalam damai sejahtera. Banyak gak orang Kristen gitu? Banyak, saudara. Lihat aja di WA-WA grup. Wah, kalau udah bicarain tentang penyakit aja, udah bicarain tentang oh ada yang rampok di sana gitu, rame langsung. Wah ini begini, kita makanya harus begini. Semua bukan firman sebenarnya. Hanya mengembangkan kekhawatiran, kegelisahan lebih lebar aja. Wah hati-hati loh, ini. Wah begini. Ya boleh lah kalau sepintas lalu gitu ya, baca judul-judulnya aja, asal tahu gitu. Ya, jadi Tuhan katakan kalau kita ayat 6 kan, kita ditinggikan mestinya ya. Jadi masalah itu nggak masalah kalau ada solusi. Masalah itu di bawah. Kita ditinggikan seperti Ulangan 28 katakan, kamu ditinggikan di atas segala bangsa. Kenapa? Karena kita adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Jadi sekali lagi ya, bilang musuh nggak bisa apa-apa. Tidak bisa jamah saya kalau saya nggak gelisah. Dan kalau saya tadi di 1 Petrus bilang apa? Nggak gelisah ya lempar aja. Ya jadi permainannya gini, ini sama kayak permainan aja dikatakan di buku ini ya. Cara mainnya gini. Jadi iblis ini memang harus lontar, dia harus cari orang yang dapat ditelan kan. Dia pasti lontarkan khawatir atau gelisah ini, atau stres atau apapun lah ya, masalah. Nah secepat mungkin lempar kepada Yesus. Itu permainannya, cara mainnya. Ya, iblis lempar buah jeruk, Tuhan akan berubah jadi jus jeruk. Karena apa? Karena yang racun itu bukannya kabar baik, bukan. Kan dibalik-balik kadang-kadang. Tuh pendeta khotbahnya semuanya yang enak-enak aja. Wah disalut permen itu, dalamnya racun seolah-olah gitu. Wah itu mah Injil kemakmuran tuh, sesat tuh, beracun tuh. Kayaknya beracun tuh ke janji Tuhan. Beracun tuh karya Yesus. Beracun tuh penebusan Yesus. Semuanya beracun. Ya tapi orang akan begini, akan enak berbuat dosa. Semua beracun tuh. Padahal yang beracun adalah stres, khawatir, gelisah, saudara. Itu yang beracun. Jangan dibalik-balik, saudara. Baca aja ayatnya. Nah, mestinya iblis yang kalau dia lempar sesuatu, ya, mestinya dia yang mabok ya. Roma 16 ayat 20 coba. Ini bahasa Indonesia pakai semoga ya, kalau bahasa Inggrisnya but ya, atau tetapi atau and. Allah sumber damai sejahtera segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Ya yang jelas Yesus kasih karunia selalu menyertai kita. Selalu ada jawaban, selalu ada solusi. Nah kita mau tinggal terus dalam damai sejahtera. Nah segera iblis kan tadi berusaha mencuri damai sejahtera. Itu yang dia curi dulu. Baru dia bisa jamah yang lain-lain. Ya. Nah, jadi kalau iblis nggak bisa curi, ya istilahnya gini, kemarin walaupun saya ngalamin isoman gitu, ya tetap aja pilihannya nggak. Tuhan, kau sudah menanggung penyakit, sudah memikul sakit saya dan oleh bilurmu saya sudah sembuh. Ya kami sudah sembuh. Enggak, ini tubuh bait Roh Kudus. Bukannya bisa tinggal sama-sama sama virus. Virus harus mati. Oh, terserah mau ngomong apa juga yang dari luar mah. Ya, saya nggak lupa semua keuntungan Tuhan. Diampuni segala dosa saya, disembuhkan dari segala penyakit, ditebus dari segala kerusakan, dimahkotai favor dan kelembutan. Mulut saya dipuaskan dengan goodness, sehingga masa muda saya diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Saudara tinggal perkatakan kan? Tapi kan kenyataannya saya alihkan mata saya dari fakta-fakta itu kepada kebenaran. Makanya iblis ditaruh di bawah kaki.
Yang berperang Tuhan. Ya, Raja Shalom, ya, Raja Damai Sejahtera itu yang memerangi musuh-musuh kita. Praktis ya. Jadi praktis cara mainnya seperti itu. Praktisnya kita terus aja masuk tempat perhentian Tuhan. Kan Kanaan katanya. Dan tinggal di sana. Saudara, Alkitab juga mengajarkan kalau orang Israel nih udah di dalam Kanaan, masanya ada masalah sulit, mereka turun. Mereka pasti ke Mesir kan? Ke Misraim. Turun ke tempat stres. Double stress Misraim. Ya. Jadi saudara, walaupun diulang, kita makin jelas. Oh, tinggalnya ya gitu. Iblis lempar, kita cepat-cepat lempar ke Tuhan. Jangan lempar ke iblis, lempar ke Tuhan aja. Ya, lempar khawatir kita. Bukan urusanku Tuhan. Sama-sama katakan, bukan urusanku. Masalah keuangan bukan urusanku. Masalah kesehatan bukan urusanku, urusanmu. Saudara, mau apa lagi coba? Ya, tanggung jawab kita akhirnya kita lihat hanya menjaga hati kita dalam yang di dalam ini. Kelihatan begitu kan? Ya, jadi seperti itu. Jadi praktis, sama-sama katakan, jangan gelisah hatimu, Melki misalnya, atau sudah sebut dirinya masing-masing. Ya. Nah, saya mau bacakan kesaksian ya dari halaman 143 ini tentang hal jangan gelisah dan gentar ya. Sembuh dari kondisi kronis. Kronis itu parah ya. Rosabel seorang terapis okupasi itu perawatan khusus ya, orang-orang yang memiliki perawatan khusus dari Texas, membagikan apa yang terjadi dan saat ia mengajarkan salah seorang pasiennya tentang tinggal dalam damai sejahtera ya, dan memperkatakan ayat-ayat seperti Yohanes 14 ayat 27 tadi ya, seperti damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuwariskan ya. Ayat yang diperintahkan Tuhan saya kutip, bacalah kesaksian yang mengagumkan ini. Saya seorang terapis okupasi, perawatan khusus ya, okupasi yang melakukan terapi di rumah pasien. Salah seorang pasien saya sudah 5 tahun dalam kondisi amat lemah akibat penyakit paru obstruktif kronis ya, peradangan paru-paru ya, kronis, obesitas, kegemukan ya, dan penyakit artritis atau radang sendi yang parah. Saya mengajak menyaksikan siaran televisi Pastor Prince dan itu mengubah sudut pandangnya. Jadi mindsetnya, sudut pandangnya dari melihat ke penyakit, melihat ke Yesus. Beda tuh. Ya, hal-hal yang dahulu merisaukan hatinya kini sama sekali tidak mengganggunya. Karena ia tahu bahwa Tuhan akan mengatasinya. Mengatasi ya tadi ya. Jadi damai sejahtera itu mengatasi segalanya. Saya membawa peralatan penjaman kudus ke rumahnya dan mengajarkan cara berfokus pada pekerjaan yang telah diselesaikan Yesus. Ya, artinya mengarahkan. Ya, bukan kepada pengakuan dosa saat mengambil bagian dalam perjamuan tersebut. Ya, kalau dulu fokus perjamuan kudus apa? Cek dosa. Bukan. Ya, fokus kepada karya Yesus. Saya juga membagikan apa yang saya pelajari tentang tinggal dalam damai sejahtera. Dari khotbah Pastor Prince, menjalani hidup berserah, ya, buku yang kita sedang pelajari, ya, tinggal dalam damai sejahtera. Saya menulis pula sejumlah ayat yang bisa ia perkatakan, seperti jangan gelisah dan gentar hatimu, Yohanes 14 ayat 27 tadi. Ia memperkatakan itu setiap hari ketika kekhawatiran berusaha memasuki pikirannya, dan ia juga terus menyaksikan Pastor Prince mengajar di TV. Dalam waktu beberapa bulan ia disembuhkan secara ajaib, mujizat ya, lututnya tidak sakit lagi. Artritisnya hilang tuh. Dokter tidak dapat menemukan tanda-tanda penyakit paru. Paru-parunya udah kronis. Napas pendeknya sudah membaik secara drastis. Berat badannya turun 17 kilo. Dan ia mampu melakukan kegiatan sehari-hari tanpa bantuan orang lain. Luar biasa ya. Saya sudah menjadi terapis selama 23 tahun. Berdasarkan pengalaman, saya dapat mengatakan bahwa secara alami tidak ada yang dapat memperoleh kembali kemandiriannya setelah diserang penyakit kronis yang melemahkan selama 5 tahun. Gak bisa menurut dia ya. Hanya Yesus yang dapat memulihkan dan dengan sempurna dan mudah. Sungguh suatu kesaksian yang luar biasa tentang mempercayai Yesus dan Bapa kita dengan benar. Terpujilah nama Tuhan
dan juru selamat kita Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan juru selamat kita. Amin, amin. Luar biasa ya. Suatu kesaksian yang luar biasa ya. Nah, kita lanjut ya. Jadi shalom itu udah dibayar masalahnya. Sama-sama katakan, saya mewarisi shalom yang sudah dibayar. Nah, jadi dalam buku ini dikatakan kalau di Israel, kalau kita lagi makan rame-rame ya, kalau kita mau bayar kan kita titip misalnya kartu kredit ya. Nah, jadi itu ada istilah animi shalem. Ya, artinya saya yang akan membayar, animi shalem. Ya, jadi apa hubungannya buat kita? Karena ada yang ada pembayaran, kita memiliki shalom. Karena ada yang udah bayar, saudara. Amin. Nah, kita lihat ya pembayaran Yesus nih secara cepat. Kita lihat bagaimana Yesus bayar semua supaya saudara itu tidak harus menderita. Karena penderitaan itu sudah Tuhan tanggung. Ya, coba di dalam Matius 26 ayat 67. Ya, lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya, orang-orang lain memukulnya. Saudara, Tuhan itu diludahi, ditinju, dipukul. Sama legion itu, sama pasukan. Gantian ditendangin, dipukulin, diludahin. Ya. Mazmur 22 ayat 18. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Saudara, dicambuk sampai tulangnya kelihatan. Jadi saudara, sebenarnya apa yang membuat saudara bisa tinggal di dalam damai sejahteranya udah dibayar. Lanjut ya. Ini ketika baru dibawa ke imam besar tuh, Kayafas tuh. Ya, udah dipukulin. Nah, kemudian bawa lagi. Ya, selesai dari situ dibawa ke pengadilan, ke gedung pengadilan. Matius 27:27. Kemudian sedadu-sedadu wali negeri itu Pontius Pilatus ya, membawa Yesus ke gedung pengadilan. Lalu manggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Jadi pasukan tuh dijejerin, satu-satu ninju gitu. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Ya, menancap tuh. Stres yang mestinya nancap di kepala kita di dalam Yesus. Lalu memberikan ia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia sambil katanya, "Salam, hai raja orang Yahudi." Ngejek, tapi secara nggak langsung mereka tuh memperkatakan Yesus memang raja orang Yahudi. Nanti kita lihat ya, Tuhan Yesus ini bukan nggak bisa nanti membela dirinya sebenarnya. Mereka meludahinya tuh dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya sampai dihina begitu. Pencipta langit dan bumi. Ini pembayaran, saudara lihat pembayaran ya. 31, sudah mengolok-olok, ia menanggalkan jubahnya itu daripadanya dan mengadakan juga pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Dan kita udah tahu ya, kayak apa kengerian. Ya, udah diludahi, dilucuti, semua kehormatannya ya, ditelanjangi. Ya, padahal Yesus dapat memerintahkan sepasukan malaikat. Selesai semua. Yesus mau ditangkap, saya bilang ini aku aja, I am, semuanya rubuh kok. Makanya disebutnya pembayaran, sama-sama katakan pembayaran. Ya, nota pembayaran, saudara lihat ya. Matius 26. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Ya, 12 pasukan gitu ya. 12 legion gitu. Ya. Pembayaran, Yesaya 53 ayat 5. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Semua ya, penyakit kita, sakit kita sudah ditimpakan kepada dia. Ayat 7, ia dianiaya tuh.
tetapi ia membiarkan diri ditindas. Nah, kata-kata itulah membiarkan diri, berarti pembayaran. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Artinya apa? Dia menyerahkan. Ya, saudara, ia dianiaya di luar batas, saudara. Buat saudara dan saya, tuntutan-tuntutan, persyaratan-persyaratan untuk membayar dosa-dosa kita ditagihkan kepada Yesus. Saudara harus ingat ya, ini pembayaran ini bukan bayar untuk iblis. Iblis nggak punya modal apa-apa. Dari zamannya Firdaus, kejahatan manusia, iblis modalnya cuma penipuan. Jadi apa yang Yesus bayar adalah ketika Tuhan itu kehilangan hubungan atau persekutuan dengan manusia, dia kehilangan apa yang dia punya itu, dan Tuhan Yesus bayar. Amin. Ya, jadi ketika dia menanggung pukulan-pukulan, ludah, ya, ditelanjangi, hukuman, ia sedang mengatakan gini, Animi Shalem, saya yang bayar semua. Jadi saudara hari ini ingat gitu, Tuhan sudah bayar. Amin. Bayar apa? Yesaya 61 ayat 7. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Malu kita. Mestinya kita yang malu, tetapi dia yang ditelanjangi, dijadikan tontonan. Tapi kita jadi, karena Yesus lakukan itu, kita terima kehormatan 2 kali lipat. Tuh arti kata-kata ini. Ya, jadi kita dapat double. Sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, harusnya kita noda dan diludahi. Kamu menerima warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi menjadi kepunyaanmu. Jadi damai sejahtera itu sukacita, warisan 2 kali lipat. Luar biasa ya. Ayat terakhir, Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada waktu hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Shalom bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu. Dan sudah berkata demikian, yang menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kepada kita apa? Bukan malu, tapi kehormatan 2 kali lipat, sukacita 2 kali lipat, damai sejahtera 2 kali lipat. Ya, inilah notanya sudah dibayar. Nih lihat nih, tanganku yang berlubang paku, lambungku yang sudah bolong. Ya, ini nota, ini bon pembayaran yang telah lunas. Luar biasa, saudara mau menerima pembayaran lunas dari Tuhan Yesus, ya, untuk Shalom yang mengatasi semua. Saudara yang dalam rekaman YouTube, saudara bisa, kalau saudara belum percaya Yesus, belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, ini kesempatan yang bukan kebetulan. Saudara, siapapun saudara yang mendengar, saudara bisa mengikuti saya berdoa untuk berkata, katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, dan didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Engkau. Saya adalah anak-Mu dan milik-Mu, dan saya menerima kasih karunia untuk semua masalah, persoalan, segala aspek kehidupan saya, dan tetap tinggal di dalam damai sejahtera, tetap tinggal untuk menerima semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, saya adalah anak-Mu yang Kau kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.